Kawan-kawan, ini saya bacakan satu cerpen karya Yanusa Nugroho. Di cerpen yang berjudul Salawat Dedaunan ini dia tulis September 1982, jadi sudah 39 tahun. Cerpen yang berasal dari Kasana Kitab dia, dari Kasana masa lampau yang populer betul dan sampai hari ini menurut saya masih sangat aktual. Salawat Dedaunan, cerpen Yanusa Nugroho. Masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja. Namun jika kau memperhatikan, kau akan segera tahu usia bangunan itu sudah sangat tua. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun, hanya lubang segi empat dengan lengkungan di bagian atas. Begitu juga pintunya tak berdaun pintu. Lantainya menggunakan keramik putih, kuduga itu baru kemudian dipasang karena modelnya masih bisa dijumpai di toko-toko material. Masjid itu kecil saja, mungkin hanya bisa menampung sekitar 50 orang berjamaah. Namun halaman masjid itu cukup luas dan di hadapan bangunan masjid itu tumbuh pohon trembesi yang cukup besar. Mungkin saja usianya sudah ratusan tahun. Mungkin saja si pembangun masjid ini dulu berangan-angan betapa sejuk masjid ini pada siang hari karena dinaungi pohon trembesi. Mungkin saja. Begitu besar pohon itu, dengan dahan dan cabangnya yang menjulur ke segala arah membentuk semacam payung, membuat kita pun akan berpikir masjid ini memang dipayungi trembesi. Cantik sekali. Namun masjid ini sepi, terutama jika siang hari. Subuh ada 5 orang berjemaah, itu pun semua pengurus. Maghrib masih lumayan, bisa mencapai 2 saf. Isya paling banyak 5 orang. Begitu setiap hari, entah sejak kapan dan akan sampai kapan hal itu berlangsung. Bagi Haji Ibrahim, keadaan itu merisaukan. Sejak mungkin 30 tahun lalu dia percaya untuk menjadi ketua masjid, keadaan tidak berubah. Bahkan setiap Jumat jumlah jemaah paling banyak 45 orang. Pernah terpikirkan untuk memperluas bangunan, tetapi dana tak pernah cukup. Mencari sumbangan tidak mudah. Dan Haji Ibrahim mengizinkan pengurus mencari sumbangan di jalan raya, sebagaimana dilakukan banyak orang, seperti pengemis saja, kumang. Seiring dengan perjalanan waktu, pikiran untuk memperluas bangunan itu tinggal sebagai impian saja. Kas masjid nyaris berdebu karena kosong melompong. Dan itu pula sebabnya masjid itu tak pernah bisa memasang listrik cukup dengan lampu minyak. Daun-daun trembesi berguguran setiap hari seperti taburan bunga para peziarah malam. Maka buah-buahnya yang tua berserakan di halaman. 1-2 anak memungutinya, mengeluarkan biji-bijinya yang lebih kecil daripada kedelai itu, menjemurnya, menyangkret, dan menjadikannya cemilan gurih pada sore hari. Jelas tak ada orang yang secara khusus menyapu halaman masjid setiap hari. Terlalu luas untuk sebuah pekerjaan gratisan. Semua makhluk, termasuk Haji Ibrahim. Suatu siang seusai salat Jumat, ketika orang-orang sudah lenyap entah kemana, Haji Ibrahim dan 2 pengurus lain masih duduk bersila di lantai masjid itu. Haji Ibrahim masih berzikir, sementara 2 orang itu tengah menghitung uang amal yang masuk. 30.000 bar, ucap salah seorang seperti protes pada entah siapa. Alhamdulillah. Dengan yang minggu lalu jumlahnya 75.000, belum cukup untuk beli cat tembok. Ya sudah, nantikan cukup, ujar Haji Ibrahim tenang. Sesaat kemudian, ketika kedua orang itu akan berdiri di halaman masjid, dilihatnya seorang nenek tua tengah menyapu pandan.
Haji Ibrahim pun menoleh dan melihat nenek itu dengan badan terbungkuk terpakit mendekat. Waalaikumsalam, nak. Waalaikumsalam, nek. Jawab salah seorang pengurus sambil menghancurkan uang 500-an. Namun si nenek diam saja, memandangi si pemberi uang dengan pandangan yang tua. Ada apa? Tanya Haji Ibrahim seraya mendekat. Saya tidak perlu uang, saya perlu jalan ampunan. Sesaat ketika pengurus masjid itu terdiam, angin bertiup merontokkan dedaunan terembesi. 1-2 buah gemelepak di atas. Silakan nenek ambil wudhu dan sholat, ujar Haji Ibrahim sambil tersenyum. Nenek itu diam beberapa saat. Tanpa berkata apapun, dia kemudian memunguti daun yang tergeletak di halaman masjid. Daun itu dia pungut dengan kesungguhan, lalu dia masukkan ke dalam kantong plastik lusuh yang tadi dilipat dan dia selipkan di stadion yang melilit pinggangnya. Setelah memasukkan daun itu ke kantong plastik, tangannya kembali memungut daun berikutnya dan berikutnya. Ketika orang itu tenang, sesaat kemudian karena melihat betapa susah payah si nenek melakukan pekerjaan sederhana itu, salah seorang kemudian mendekat dan membujuk agar si nenek berhenti. Namun si nenek tetap saja memunguti daun-daun yang berserakan, nyaris menimbun permukaan halaman masjid. Haji Ibrahim dan seorang pengurus kemudian ikut turun dan mengambil sapu lidi. Jangan pakai sapu lidi, dan biarkan saya sendiri yang melakukan ini. Tapi nenek akan lelah. Adakah yang lebih melelahkan daripada menanggung dosa? Ujar si nenek seperti bergumam. Haji Ibrahim tercekat. Ada sesuatu yang menyelinap di sanubarinya. Dia lihat si nenek kembali memungut daun-daun itu helai demi helai. Dan demi mendengar apa yang tergumam dari bibir tua itu, Haji Ibrahim menangis. Dari bibirnya tergumam kalimat permintaan ampun dan sanjungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada setiap helai yang dia pungut dan dia tatap, sesaat dia menggumamkan Gusti mugi paring aksomo paringokan datang datang Kanjeng Nabi. Sebelum dimasukkannya daun itu ke kantong plastik, Haji Ibrahim tergetar oleh kepolosan dan keluguan si nenek. Di matanya si nenek seperti ingin bersaksi di hadapan ribuan dedaunan bahwa dia sedang mencari jalan pengampunan. Hari bergulir ke maghrib dan si nenek masih saja di tempat semula, nyaris tak beranjak, memunguti dedaunan yang selalu saja berguguran di halaman masjid. Tubuh tuanya yang kusut basah oleh keringat, nafasnya terengah-engah. Ketiga orang itu tak bisa berbuat lain kecuali menjaganya. Ketika maghrib tiba dan orang-orang melakukan sembahyang, si nenek masih saja memunguti dedaunan. Bisik salah seorang jemaah kepada temannya ketika mereka meninggalkan masjid. Tentu saja tak ada jawaban selain entah. Nek, istirahatlah. Ini sudah malam. Kalau Bapak mau pulang, silakan saja. Biarkan saya di sini dan melakukan semua ini. Nek, mengapa nenek menyiksa diri seperti ini? Tidak. Saya tidak sedang menyiksa diri. Ini mungkin bahkan belum cukup untuk sebuah ampunan, ucapnya sambil menghapus air mata. Haji Ibrahim terdiam, mencoba mereka-reka apa yang telah diperbuat si nenek pada masa lalunya. Malam itu Haji Ibrahim pulang cukup larut karena merasa tak tega meninggalkan si nenek. Pengurus masjid yang semula akan menunggui sepulang Haji Ibrahim ternyata juga tak tahan. Bahkan belum lagi 5 menit Haji Ibrahim pergi, diam-diam dia pulang.
Tak ada yang tahu apakah si nenek tertidur atau terjaga malam itu. Begitu subuh tiba, Micho yang hendak azan subuh mendapati si nenek masih saja melakukan gerakan yang sama. Udah gitu ini, beberapa kali si nenek terbangun. Peristiwa si nenek itu ternyata mengundang perhatian banyak orang. Mereka berdatangan ke masjid. Niat mereka mungkin ingin menyaksikan si nenek, tetapi begitu bertepatan waktu sholat masuk, mereka melakukan sholat berjamaah. Tanpa mereka sadari sepenuhnya masjid itu kini menjadi semarak. Orang datang berduyun-duyun membawa makanan untuk si nenek atau sekadar memberinya minum. Dan semua selalu berjemaah di masjid itu. 2 hari kemudian, tepat ketika kumandang waktu azan, terdengar si nenek tersungkur dan meninggal. Orang-orang terpekik. Ada yang mencoba membawanya ke puskesmas, tetapi entah mengapa tak jadi. Hari itu juga polisi datang. Karena semua tak tahu siapa keluarga si nenek, akhirnya diputuskan si nenek dimakamkan di halaman belakang masjid. Ketika semua orang sibuk, Haji Ibrahim tercekat. Dia tiba-tiba merasa sunyi menyergap. Dia menyapu pandang. Ada yang aneh di matanya. Dedaunan yang berserak itu lenyap. Halaman masjid bersih, menghitam subur tangannya, seperti disapu, dan daun yang gugur ditahan oleh jaring raksasa hingga tak mencapai tanah. Sudut mata Haji Ibrahim membasah. Semoga pertemukan jalan gumam. Ketika semua orang yang puluhan jumlahnya itu secara bersamaan menemukan apa yang Haji Ibrahim pandang, mereka tenang. Bagaimana mungkin halaman masjid bisa sebersih itu? Lama setelah kisah itu sampai kepadaku, aku tercengang. Rupanya, menurut Haji Ibrahim kepadaku, nenek itu mungkin hadir sebagai contoh. Mungkin juga dia memang berdosa besar sesuai pengakuannya kepada saya, ucap Haji Ibrahim kepadaku beberapa waktu lalu. Dan dia melakukan semacam istighfar dengan mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang ada di halaman masjid ini. Mungkin begitu. Saya tak yakin. Yang jelas mata kami jadi terbuka. Sekarang masjid kami cukup ramai. Pasti banyak yang mau menyapu halaman. Kudaku. Iya, iya, benar. Memang bisa begitu, Ji. Maksudnya ampunan Allah. Ya saya yakin bisa saja. Allah Maha berkenan. Apapun jika dia berkenan, masa tidak terkabulkan. Ucap Haji Ibrahim tenang. Aku terdiam. Kubayangkan dedaunan itu yang jumlahnya mungkin ribuan helai itu melayang ke hadirat Allah, membawa goresan permohonan ampun. Sang nenek